Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Sidki Muzaffar dari kelas 12 RPL 5 absen 15. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah radio. Mulai dari apa itu radio, hingga penemu radio, sampai dengan perkembangan radio hingga saat ini. Saya membuat video ini dalam rangka ujian sekolah yang ditugaskan oleh Bu Nina selaku guru sejarah saya. Oke, daripada berlama-lama, mungkin kita langsung saja ke videonya. Sejarah radio. Di sini saya akan membahas tentang sejarah radio. Di sini saya akan membahas 3 poin penting dari sejarah radio. Yang pertama ada pengertian radio, 2 penemu radio, 3 perkembangan radio. Pengertian radio. Apa itu radio? Radio adalah teknik transmisi sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Karena gelombang ini tidak memerlukan media, sinyal dapat merambat di udara dan bahkan di ruang hampa udara. Frekuensi radiasi atau gelombang elektromagnetik berkisar dari 10 Hz hingga beberapa GHz dan gelombang elektromagnetik merambat melalui getaran listrik atau magnet. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih tinggi dari gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar X, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar tampak. Sinyal radio diubah untuk memasukkan informasi seperti suara. Istilah radio digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penerima gelombang suara, tetapi transmisi gelombang ini biasa digunakan untuk gelombang radio, televisi, radar, atau telepon seluler. Manusia pertama yang mengirim dan menerima gelombang radio. Pada tahun 1873, teori perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan oleh James Clerk Maxwell dalam karyanya di Royal Society tentang teori dinamika medan elektromagnetik berdasarkan karyanya dari tahun 1861 hingga 1865. Tahun 1878, manusia pertama yang mengirim dan menerima gelombang radio adalah David Edward Hughes. Dia memperhatikan bahwa keseimbangan yang diinfeksinya mengganggu teleponnya. David juga mempresentasikan hasilnya kepada Royal Society pada tahun 1880. Tetapi dikatakan bahwa itu hanya sebuah induksi. Kemudian Heinrich Rudolf Hertz pertama kali menguji teori Maxwell melalui eksperimen pada tahun 1886 dan 1888 untuk gelombang radiasi radius atau yang sekarang disebut Hertz dan ternyata persamaan elektromagnetik dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi bias yang disebut persamaan gelombang. Teknologi radio ini awalnya digunakan oleh orang-orang terlibat dalam kegiatan kelautan. Radio ini digunakan untuk mengirim pesan telegraf menggunakan kode Morse antara wilayah di darat dan kapal. Ini terjadi antara Angkatan Laut Jepang dan armada Rusia selama Perang Tsushima 1901. Jepang menggunakan teknologi ini untuk memata-matai pihak Rusia. Radio digunakan untuk memerintah dan berkomunikasi antara angkatan darat dan laut selama Perang Dunia II. Jerman menggunakan komunikasi nirkabel dengan teknologi radio ini untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah laut dipotong oleh Inggris. Selama perang, Amerika Serikat secara nirkabel mengirimkan 14 prinsip perdamaian Presiden Woodrow Wilson ke Jerman. Siaran dimulai pada tahun 1920-an, terutama dengan popularitas radio di Eropa dan Amerika Serikat. Selain penyiaran point to point, termasuk program radio dan telepon, menyebar luas pada tahun 1920-an dan 1930-an. Selama Perang Dunia II, dua partai politik yang berseberangan menggunakan teknologi radio baik di darat maupun di laut, tapi penggunaan radio semakin meluas. Kemudian pada tahun 1920, penyiaran radio dimulai setelah beberapa negara di Amerika Serikat dan Eropa berhasil mempopulerkan radio. Pada 1920-an dan 1930-an, siaran radio menjadi populer.
Selain penyiaran, semua negara selama perang perlu menggunakan radar untuk mendeteksi keberadaan kapal dan pesawat untuk mengalahkan musuh mereka. Penemuan teknologi ini tentu sangat menggemparkan dunia karena semakin mempermudah komunikasi yang kala itu masih sangat terbatas. Radio saat ini hadir dalam berbagai jenis dan bentuk, baik berkabel maupun tanpa kabel. Radio digunakan sebagai sarana komunikasi bergerak dalam segala bentuknya dan untuk mengirimkan berita dan peristiwa terkini yang disebutkan di atas. 2. Penemu radio. Guglielmo Marconi yang lahir pada tahun 1874 dan meninggal 1937 lahir di Bologna, Italia. Penemu radio ini dapat pendidikan privat dari seorang guru. Tahun 1894, tatkala usianya menginjak 20, Marconi baca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz beberapa tahun sebelumnya. Percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata. Bergerak lewat udara dengan kecepatan suara, Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa lewat kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau telegram. Misalnya dengan cara ini berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Sejarah penemuan radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat. Donald McNichol dalam bukunya Radio Conquest of Space menyatakan bahwa terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Dan, yaitu dengan ditemukannya suatu pesan dalam jarak pendek dengan menggunakan alat sederhana berupa kawat beraliran listrik. Penemuan berikutnya adalah oleh 3 orang cendekiawan muda, diantaranya adalah James Maxwell berkebangsaan Inggris pada tahun 1865. Ia dijuluki Scientific Father of Wireless karena berhasil menemukan rumus-rumus yang diduga mewujudkan gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang digunakan oleh radio dan televisi. Lalu pada tahun 1896, ilmuwan Italia yaitu Marconi mendapat hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan 2 sirkuit. Pada saat itu sinyal ini hanya bisa dikirim pada jarak dekat, namun hal inilah yang memulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan penemuan bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang lebih jauh, yaitu 12 mil atau 19.000 meter. Selanjutnya pada tahun 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. John Ambrose Fleming pada tahun 1904 menemukan bahwa tabung audion dapat digunakan sebagai receiver nirkabel bagi teknologi radio ini. 2 tahun kemudian, Dr. Lee de Forest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen atau triode audion. Penemuan ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, tetapi sinyal yang ditangkap masih sangat lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat gelombang radio disebut juga radio amplifier. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan memberikan sinyal balik dari tabung. Dengan begitu, kekuatan sinyal akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Suara yang ditangkap juga jauh lebih kuat sehingga bisa didengar langsung tanpa menggunakan earphone. Penemuan ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio, karena jauh lebih efisien dibandingkan alat terdahulu. Meskipun demikian, hak paten atas amplifier jatuh ke tangan Dr. Lee de Forest. Penggunaan radio sebagai alat atau media komunikasi pada awalnya diperkenalkan oleh David Sarnoff pada tahun 1915. Selanjutnya, Lee de Forest melalui eksperimen siaran radionya, yang telah menyiarkan kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1916. Sehingga ia dikenal sebagai pelopor penyiar radio. Awalnya siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu baik melalui modulasi amplitudo atau AM maupun modulasi frekuensi atau FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Di sini saya memberikan contoh penggunaan awal radio.
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu radio pada awalnya digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan penerima di darat. Salah satu pengguna awalnya yaitu Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya pasca kemerdekaan RI. Sampai pada masa awal kemerdekaan RI, radio siaran masih dikuasai oleh Jepang, hingga ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berita ini tidak dapat disiarkan secara langsung melalui radio siaran. Akan tetapi akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dikumandangkan di udara melalui radio siaran Station Call Radio Indonesia Merdeka. Radio pertama yang berdiri dan menjadi milik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah RRI atau Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Sampai akhir tahun 1966, RRI menjadi satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Peran dan fungsi radio siaran ditingkatkan. Sebagai media massa, RRI mempunyai fungsi menghibur, mendidik, dan penerangan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan oleh RRI. RRI hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu menjalankan misi mulia yang dapat dipertanggungjawabkan. RRI adalah salah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, RRI berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. 3. Perkembangan radio. Perkembangan radio dimulai dari radio AM, FM, radio internet, kemudian ada radio satelit dan HDR atau High Definition Radio. Radio AM seperti yang sudah saya contohkan di sini. Kemudian ada radio FM, radio internet, satelit, dan HDR. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.